Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau ya cerita soal cari tahu sebenarnya masalah itu karena oli atau tidak. Ya, untuk tahu masalah oli ya, kita itu harus coba oli yang lain dulu. Jadi ada banyak masalah mesin yang bisa terjadi karena oli. Masalah yang bisa ditimbulkan oleh oli itu macam-macam, mulai dari rembes, sering aus gitu ya kalau habis ganti part. Tapi ya kalau nggak pakai ganti part terus dipakai terus ya jangan disamakan lah ya. Ada masalah yang ringan juga seperti misalnya rembes, berasap gitu ya, oli cepat hitam, mesin berlumpur. Jadi entah ya kenapa ya, kalau oli terutama itu ya oli cepat hitam. Oli cepat hitam itu adalah pertanda ada yang nggak pas. Karena normalnya pemakaian oli itu kan 5.000 km, 4.000 km, dan penulis ini ngomongnya untuk motor. Untuk mobil 10.000 km itu normalnya ya. Entah itu pakai oli mineral atau pakai oli sintetik, harusnya seperti itu. Penulis sendiri ya pakai oli mineral 10.000 km. Ya walau akhirnya 12.000 km telat ya. Tapi 10.000 jelas bisa lah. Dan kondisi oli harusnya pada saat di drain itu tidak encer. Harusnya keadaan oli pada saat di drain itu tidak boleh terlalu encer, nggak boleh sama seperti air, dan warnanya juga nggak boleh hitam pekat. Misal diteteskan ke tisu gitu ya, warnanya nggak boleh sampai coklat ya, harus kuning. Kalau sampai hitam, wah itu kebangetan gitu ya. Nah, orang mungkin ngomong ya, oli itu harusnya cepat hitam, harusnya ya. Nah, tapi mengapa kalau olinya beda, kecepatan hitamnya beda? Nah, itu orang harus mikir, apa beda oli satu dengan yang lain? Yang satu cepat hitam, yang lain nggak cepat hitam. Tentu juga ada sisi sebaliknya juga ya, dimana oli itu berlumpur ya, dimasukin oli tapi olinya nggak berubah jadi hitam, padahal mesinnya berlumpur. Jelas ada hitam-hitamnya, jelas ada varnisnya, tapi olinya tidak berubah warna, bening sekali. Itu juga perlu dicurigai. Jadi oli cepat hitam itu nggak bagus, oli terlalu cepat hitam itu juga nggak bagus. Nah, untuk tahu ini kita harus ganti oli. Dan ya sayangnya ya, orang ganti oli itu nggak tanya-tanya dulu ke yang memang pengalaman nyoba-nyoba ganti oli sampai banyak lah ya. Minim jajal oli mineral, oli full sintetiknya juga yang macam-macam gitu ya. Karena kadang orang ambilnya dari Shell ke Castrol, ya sama saja lah. Karena setahu penulis Shell itu kerjasama dengan Castrol, kerjasama erat. Jadi kalau olinya pakai bahan hidrotreat, itu ambil dari bahan daur ulang BP. Jadi BP itu punya usaha daur ulang oli, ono nama PT ini, alamatnya ono. Terus kalau olinya sintetik, Castrol ngambil dari Shell, ngambil Pure Plus. Pure Plus itu bahan mineral sebenarnya, tapi bahan olahan dari gas alam. Dan ya berkat perjuangan di persidangan, walau sebenarnya termasuk mineral, akhirnya sukses disebut sintetik. Ya harusnya disebut bahan hidrocrack ya.
Tapi intinya orang habis pakai oli Shell terus pakai oli Castrol, ya podo ae lah. Mungkin bahan beda, mungkin aditifnya beda, tapi ya bedanya nggak akan banyak lah. Coba lihat aja lah hasil analisa oli yang ya sering diposting di grup-grup oli. Lihat aditifnya beda apa enggak. Biasanya ya sama, kebanyakan sama. Yang terutama itu kan oli itu dari bahan oli. Kalau bahan olinya sama, ya sifatnya cenderung sama. Bahan oli ini yang mempengaruhi efek ke rembes, efek ke cepat hitam, efek ke menghasilkan lumpur. Itu sumbernya dari bahan oli. Mungkin ada yang ngomong, oh deterjen mas, deterjen itu yang bagian membersihkan mesin. Apa bener kayak gitu? Kan orang ngomong, oh pakai oli diesel deterjennya sedikit. Ada loh hasil analisa oli yang menunjukkan bahwa kandungan deterjen di oli mesin, di oli motor lagi, kandungan deterjen di oli motor lagi itu sebenarnya banyak juga. Terus apa yang bikin oli diesel itu lebih unggul dari oli motor lagi? Kembali lagi lah, bahan oli itu yang menentukan apakah oli itu tahan panas atau enggak. Bahan oli itu yang menentukan apakah oli itu tetap cair di suhu dingin atau tidak. Bahan oli itu yang menentukan shear stability olinya. Bahan oli itu yang menentukan kemampuan penguapannya. Jadi apakah olinya itu tahan terhadap panas sehingga tahan penguapan. Itu sumbernya dari bahan oli. Nah, kalau ada yang ngomong terus, oh semuanya aditif, nah itu bohong itu. Karena aditif apa? Kalau yang dimaksud seperti boron, zinc, terus apa, silikon, bolah macam-macam yang ada di analisa oli itu. Yang mana yang bisa mempengaruhi daya tahan terhadap panas, mempengaruhi kekentalan, mempengaruhi apa, daya larut terhadap kerak atau lumpur. Yang mana coba? Kan mereka pasti diem klakep kabur gitu ya. Nah untuk merasakan bedanya oli, ya kita harus pakai oli yang bahannya beda lah. Enggak berarti terus kita pakai full sintetik terus kalau biasanya pakai full sintetik terus ganti mineral ya. Karena apa? Karena sekarang mau yang tulisannya mineral atau yang tulisannya full sintetik itu bahannya sama. Kalau mau beda ya kita harus cari oli yang misalnya, oh kalau selama ini pakai oli full sintetik, oli mineral gitu ya, ganti coba pakai oli oli ester. Tentu ya ester harus pilih-pilih ya, karena kandungan ester di oli yang cuma 1% pun bisa diklaim sebagai oli yang mengandung ester. Coba misalnya kayak polyester gitu, oli merek Redline yang botolnya putih, nah itu baru. Kalau extend entah ya, nulis nggak tahu berapa kandungan ester pada extend ya, nggak mungkin disebut rasanya. Kalau yang sekarang ini teruji ya, kebanyakan yang sering terjadi itu adalah karena kendaraan itu menggunakan oli bahan grup 2 yang kualitas rendah, yaitu yang dari bahan daur ulang. Dan ini terjadi pada oli yang tulisannya full sintetik sekalipun. Jadi walau full sintetik tapi bahannya daur ulang, sama saja ya. Jadi kalau bahannya daur ulang ya mau yang apapun ya tetap nggak bagus. Mau tulisannya full sintetik atau high quality mineral sama saja.
Nah, solusinya biasanya adalah oli yang punya solvensi yang tinggi. Oli solvensi tinggi itu sebenarnya ada namanya high mileage oil. Cuma entah kenapa ya, nggak ada sama sekali oli high mileage di Indonesia. Walaupun banyak merek yang menawarkan oli high mileage. Jadi mau yang merek Exxon Mobil, mau merek Valvoline, Kicks, banyak merek lah ya. Itu mereka punya oli high mileage. Tapi nggak ada yang dijual di Indonesia. Dan opsinya yang ada ya cuma Meditran S, bukan SX ya, yang S, yang SAE40, Mesran SAE40, Mesran B, SAE40, Mesran Super. Tapi Mesran Super penulis ragu-ragu. Mungkin Mesran Super sudah enggak. Jadi yang terutama Mesran SAE40 dan B40 yang penulis rekomendasi itu ya, untuk mengetahui perbedaan efek oli pada mesin. Jadi harus coba oli itu ya untuk bisa merasakan perbedaan. Mungkin ada yang ngomong ya, kalau misalnya penulis mengeluh, oh paling motornya rusak. Lah kalau motornya rusak, kenapa kalau pakai oli selain itu nggak terjadi masalah? Hasilnya ya rembes berkurang, mesin jadi lebih halus, lumpurnya berkurang, olinya juga lebih awet, suara halusnya lebih lama, kayak gitu. Intinya harus ganti bahan ya, karena ada yang sampai nggak tahu ya, misalnya pengen coba-coba. Pertama misalnya merek Audilu, berikutnya oli Carlson, terus merek apa maneh gitu ya, yang ternyata kalau diselidiki pabriknya podo ya. Jadi usahakan kalau beli oli, cek pabriknya ya, bukan merek ya, karena merek sekarang itu kadang pabrik ternyata itu lagi gitu ya. Contoh merek Total ya, kalau nggak salah merek Total, Bardahl, sama terakhir Cepsa itu Nusaraya Putra Mandi. Jadi kalau dari sepabrik ya jangan harapkan bisa beda banyak, karena biasanya yang sepabrik ya bukan satu merek, mereknya beda. Mereknya Bardahl sama Cepsa itu kan beda jauh ya. Bardahl Amerika, Cepsa Spanyol, kok iso podo nanti gitu. Tapi pabriknya sama, Nusaraya Putra Mandiri. Dan ya secara keseluruhan rasanya ya wis meh podo. Karena ya sebenarnya pabrikan oli itu bikin resep ya sebenarnya nggak beda jauh. Jadi resep-resep antara pabrik satu dengan yang lain itu ya cenderung sama. Karena ya wis aturannya kayak ngono. Ada peraturan misalnya zinc kadarnya antara sekian minimumnya, sekian maksimalnya. Mau nggak sama gimana? Yang jelas ya jangan dari pabrikan yang sama atau yang bekerja sama ya. Karena ya ada juga sih memang pabrikan beli bahan olinya dari sini gitu ya, dan itu kita nggak tahu. Tapi ya minim dari satu pabrikan produsen pembuat oli yang sama ya bahan olinya pakai yang sama ya. Dari pabrikan ini cenderung kayak gini, dari pabrikan gini cenderung kayak gini. Walau itu nggak bisa 100% bener, karena ada pengecualian. Seperti misalnya Mesran, itu kan buatannya Pertamina. Tapi dibandingkan Enduro kan jauh. Enduro itu jauh lebih buruk, jauh lebih parah daripada Mesran. Padahal sama-sama Pertamina, tapi kok kemampuan beda. Nah ya itu beda lagi lah ya.
Jadi ya kalau ingin merasakan beda ya cobalah ganti pola. Misalnya nggak percaya sama Mexran, cobalah ganti oli yang ada logo API nya, rasakan bedanya dengan oli sekarang ini. Bila oli sekarang ini nggak ada logo API, karena oli-oli merek terkenal, merek dunia, merek internasional yang di dunia terkenal bagus ya, tapi di Indonesia ternyata jualnya nggak pakai logo API, ya tentu kemampuannya nggak bisa disamakan. Jadi kalau ada masalah ya, kita harus kadang curiga soal mesin. Kalau masalah rembes, lumpur, oli cepat habis, part cepat aus, perlu coba ganti. Gantinya adalah oli dengan logo API. Oli logo API ya ada. Harganya juga ada yang murah, seperti misalnya Mediterranean SX itu kan oli logo API. Oli pemanas yang murah. Oli Kicks biasanya murah gitu. Idemitsu Eneos jarang sekali ada ya. Walau ada sih yang pakai logo API. Yang 10W40 kalau nggak salah Idemitsu untuk PCMO. Apa maneh? Ya wis lah, itu aja. Jadi perlu ya yang namanya coba-coba oli. Dan kalau ada orang yang ngomong ganti oli terus mesin cepat rusak, nah itu pembohong gitu ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.